Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Apakah kalian baik saja? Saya harap kalian baik saja. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang HIV. Kira-kira ada yang tahu nggak tuh apa itu HIV? Nah, yang pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian HIV. HIV merupakan singkatan dari Human Immune Deficiency. Virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Setelah kita membahas tentang pengertian, saya akan memberitahu gejalanya. Kira-kira ada yang tahu nggak tuh ada berapa tahap gejala HIV? Nah, gejala HIV terbagi menjadi 3 tahapan. Saya akan membahas tahapan pertama, di mana tahapan ini orang yang terinfeksi virus HIV akan mengalami sakit mirip seperti flu. Beberapa minggu setelah terinfeksi, selama 1 hingga 2 bulan kemudian, setelah kondisi tersebut, HIV tidak dapat menimbulkan gejala apapun. Fase ini disebut sebagai serokonversi. Gejala HIV yang paling umum terjadi adalah yang pertama demam, kedua tenggorokan sakit, ketiga muncul ruam, keempat pembengkakan noda limfa, yang kelima diare, keenam kelelahan, dan yang terakhir adalah nyeri otot dan sendi. Masuk ke tahap kedua. Setelah gejala awal menghilang, biasanya HIV tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Dalam periode ini, infeksi HIV berlangsung tanpa menimbulkan gejala. 3. Virus terus menyebarkan dan merusak sistem kekebalan tubuh. Pengidap akan tetap merasa sehat, bahkan ia bisa saja sudah menularkan infeksi kepada orang lain. Tahap ini dapat berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Masuk ke tahap terakhir. Tahap ini disebut juga sebagai tahap HIV sistematik apabila pengidap HIV tidak mendapatkan penanganan tepat. Virus akan melemahkan tubuh dengan cepat. Pada tahap ketiga ini, pengidap lebih mudah terserang penyakit serius. Tahap akhir ini bisa menjadi berupa AIDS. Berikut adalah gejala-gejala HIV yang muncul. Yang pertama, demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Yang kedua, merasa lelah setiap saat. Yang ketiga, sulit bernafas. Keempat, diare parah. Kelima, infeksi jamur pada mulut, tenggorokan, dan vagina. Keenam, muncul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Dan yang terakhir, hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Setelah saya membahas gejala, saya akan membahas tentang penyebaran. Penyebaran HIV dapat ditemukan di dalam cairan tubuh orang yang terinfeksi. Cairan tubuh yang dimaksud adalah cairan sperma, cairan vagina, cairan anus, darah, dan ASI. HIV tidak dapat tersebar melalui keringat atau urin. HIV termasuk virus yang rapuh, tidak bisa bertahan lama di luar tubuh manusia. Umumnya, penyebaran virus HIV terjadi melalui hubungan seksual yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik saat memakai narkoba. Semua orang berisiko terinfeksi HIV, namun beberapa penyebab HIV antara lain pertama, hubungan seks tanpa kondom baik sesama jenis kelamin maupun heteroseksual. Yang kedua, sering membuat tato atau melakukan tindik dengan alat yang tidak steril. Yang ketiga, berhubungan seksual dengan pasangan yang memiliki penyakit kelamin. Yang keempat, suntikan narkoba. Yang terakhir, berhubungan seksual dengan pengguna narkoba. Setelah kita membahas tentang penyebabnya, sekarang kita masuk ke tentang pengobatan. Belum ada obat HIV, tetapi ada pengobatan HIV yang bisa memperlambat perkembangan penyakit HIV. Perawatan ini bisa membuat orang yang terinfeksi untuk hidup lebih lama dan bisa menjaga pola hidup sehat. Ada berbagai macam jenis obat HIV yang dikembangkan untuk mengendalikan virus. Obat-obatan darurat awal ini apabila seseorang merasa atau mencurigai dirinya dalam rentang waktu 3x24 jam baru terinfeksi virus dapat mengonsumsi obat anti-HIV yang bisa mencegah terjadinya infeksi. Obat ini bernama post-exposure prophylaxis yang biasa disingkat dengan PEP. Profilaksis adalah prosedur kesehatan yang bertujuan mencegah daripada mengobati. PEP harus segera dimulai maksimal 3 hari terpapar terhadap virus. Pengobatan memakai PEP berlangsung selama sebulan. Tidak ada jaminan bahwa pengobatan HIV akan berhasil. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu cara pencegahan. Yang pertama, hindari seks bebas. Seks bebas memang sangat dilarang, terlebih jika berganti-ganti pasangan.
Yang kedua, jangan gunakan jarum bergantian. Pencegahan HIV yang harus kamu perhatikan adalah jangan gunakan jarum secara bergantian. Yang ketiga, perhatikan muka yang terbuka. Yang keempat, lakukan vaksin. Yang kelima, pre-exposure prophylaxis yang biasa disebut PEP. Nah, selesai sudah pembahasan tentang HIV kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I can is thinking about you.